Suara lancar ya? Suara lancar, Layar juga lancar? aman, aman, lancar jaya. Oke. Semoga Iya, ini internetnya hari ini bersahabat. semoga ya kita Heeh. aminkan. Ini yang kedua kali ya Ci ya kita ngobrol-ngobrol bareng ya Ci ya. Jadi Iya, ya betul. ya yang kemarin pertama itu seru banget gitu kan dan saat itu juga Ci Juli banyak offer menarik begitu ya buat teman-teman Cuan Troopers saat itu dan aku yakin hari ini juga Cuan Troopers excited banget gitu ya untuk bisa belajar-belajar sama Ci Juli juga. Apalagi kan hari ini topiknya menarik ya, pilih style sesukamu gitu kan. Yang penting bisa cuan. Itu setuju banget sih ya. Jadi stylenya mau gimana aja yang penting cuan aja deh gitu kan. Tujuannya Betul. kan cuannya ya. Bener, bener, Iya, bener iya, banget. iya. Oke, mungkin aku sorry Ci, aku mau ingetin sekali lagi dulu buat teman-teman Cuan Troopers. Jadi pembicaraan kita, TikToks kita malam hari ini sampai jam 8 saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai teknikal analisis dari saham yang kalian sudah pegang atau mungkin saham yang kalian sedang pantau bisa nih tanya aja di comment section atau enggak di question box-nya nanti di akhir menjelang akhir pembicaraan kita nanti kita tanya Ci Juli nggak apa-apa ya Ci ya? Oke ya? Iya, boleh, boleh. Oke. Ci, kalau misalnya kita lanjut langsung aja ya. Kalau misalnya kita lihat kan hari ini IHSG turun ya Ci ya. Betul. IHSG turun Breakdown. turun. Nah, 0,71% dan aku juga lihat 5 hari terakhir tuh juga turun tuh minus 1,23. Dan tentunya kan ini menjadi perhatian begitu ya buat teman-teman Cuan Troopers. Nah mungkin kalau dari Cijul sendiri kira-kira tanggapannya mengenai market ini sekarang gimana? Mungkin boleh di-share. Oke, kalau dari segi teknikal sih memang lagi nggak oke ya. Dari semua indikator juga kurang mendukung, asingnya, foreignnya juga lagi outflow. Jadi ya kita ngikut aja. Tapi kan nggak semua saham pergerakannya kayak IHSG. Kita bisa cari saham-saham yang memang dia nggak korelasi dengan pergerakannya gitu. Tetap masih ada kok saham-saham yang menarik yang buat kita tradingin, yang masih uptrend itu juga ada gitu. Ya, ya. Terutama sektor-sektornya tuh kayak di sektor properti. Properti udah jalan ya. Nah, mungkin yang menyusul nih semen-semen nih sektornya. Terus ada transportasi, non-cyclical, cyclical, bank mini sama digital, juga sektor tech. Nah, nanti kalau yang mau nanya saham-sahamnya apa aja di belakang ya. Lebih Ya, seru ya, kali ya. Nah, sekarang ya, kita ya, bahas style trading dulu ya. ya, ya, Teman-teman ya. ada yang mau nanya nggak nih tentang style trading? Nah, ya nanti teman-teman jadi tadi udah dikasih bocoran dikit ya nih sama Cijul ini aku paling suka nih ngobrol sama Cijul dikasih teaser dulu nih di depan ya kan sektor-sektor apa yang menarik tapi sahamnya nanti dulu gitu kan Hah? kita belajar dulu nih tentang style trading. Nah mungkin aku tanya Cijuli kali ya kalau kira-kira Cijuli sendiri tuh gimana tuh style tradingnya sekarang begitu kan apakah berubah-berubah atau mengikuti market atau mungkin dari awal Cijuli mulai berinvestasi atau trading itu strateginya sama mungkin bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke. Setiap orang saya rasa sih pasti ngalamin itu ya. Pertama pasti lagi masuk di fase bingung. Iya, iya. Mau ngikut ini salah, mau ngikut itu salah, mau ikut yang swing nggak benar, mau ikut yang scalping nggak benar. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang masih bingung, it's okay kok semua orang ngalamin. Tapi seiring waktu berjalan, nanti lama-lama akan ketemu sendiri jalannya. Jadi tetap kita mesti pelajari. Kalau mau difokusin dulu boleh. Misalnya kita kalau sadar diri dulu lah waktunya mungkin nggak siap mantau terus, berarti ya kita swing aja dulu. Sambil kita latihan dulu. Jadi mau swing, mau scalping sebenarnya nggak apa-apa sih semuanya, dua-duanya bisa cuan. Yang mau fokus di scalping boleh, jadi fokus ke scalping dulu. Dan tergantung market ya. Kalau marketnya emang nggak kondusif buat swing ya jangan dipaksain swing. Kalau marketnya nggak kondusif buat scalping ya jangan dipaksain scalping. Nah kalau aku pribadi dari awal ya pasti pertama berantakan juga tuh. Jadi sebentar ada yang swing, sebentar ada yang scalping. Nah pelan-pelan lama-lama akhirnya swingnya udah oke. Baru aku ya habis swingnya udah oke, baru aku terapin ke
scalpingnya. Karena sebenarnya cuma beda time frame aja sih sebetulnya. Jadi swing itu bisa kita praktekin ke fast trading juga dengan time frame kecil. Apalagi aku kan pakai chartnya Wisdom and Invest kan. Jadi itu tuh chartnya ada multi time frame. Kita bisa pakai dari 5 menit sampai 1 jam. Jadi kalau yang mau fast trading tinggal pakai aja 5 menitnya. Yang mau swing tinggal pakai chart daily ataupun chart weekly-nya. Nah, waktu itu aku udah yang style swing udah oke. Terus yang scalping juga harus belajar tape reading sih sebenarnya ya. Jadi lihat running trade, belajar tape reading, baca bid offer. Bisa cuan juga sih, tapi capek. Akunya nggak cocok kali ya. Jadi setiap orang kan memang ada stylenya masing-masing. Dan aku mungkin juga punya prinsip. Jujur aja nih prinsipnya kalau menurut aku scalping itu kayak bener-bener literally mencopet gitu. Jadi nyopet orang. Dan aku apa ya, karena misalnya suatu hari punya member banyak dan aku ngajak mereka untuk copet bareng gitu, pasti akan ada orang-orang yang dikorbankan kan. Kayak kita main kursi aja lah, duduk kursi gitu 10, tapi yang bisa cuan cuma 3 kursi atau cuan cuma 4 kursi, jadi rebutan gitu. Dan aku pakai prinsip itu kayaknya nggak srek deh. Jadi aku stay di swing aja. Bahkan aku lagi mulai belajar untuk investing nih, karena aku mau bawa semua memberku untuk bareng-bareng jadi cuan gitu. Saya nggak mau sampai ada yang dirugikan dari proses scalping itu. Cuma bebas sih ya, ini kan prinsipnya masing-masing, setiap orang kan beda-beda gitu. Nah jadi tetap kembali ke diri sendiri, maunya tuh yang apa. Kalau pakai tools, pakai indikator apapun, sebetulnya semua time frame itu bisa cuan. Mau scalping juga bisa cuan, mau fast trading bisa cuan, mau swing bisa cuan. Jadi yang penting cuannya itu. Yang investor aja bisa cuan gitu. Jadi tergantung, memang harus cari seiring waktu berjalan deh. Itu nanti akan ketemu jati diri sendiri. Kayak gitu. Wah, menarik banget ya teman-teman ya jawabannya. Jadi aku juga tertarik juga. Jadi Cijul ini mulainya dari trading gitu ya, dari trading, dari scalping, terus swing, sekarang mau coba ke investing begitu ya, dan mau mengajarkan member-membernya itu untuk bisa semuanya, karena kita nggak bisa benar kayak kata Cijuli ya, nggak bisa kita paksa orang scalping, nggak bisa paksa orang swing, nggak bisa paksa investing, karena semuanya punya tidak hanya style yang berbeda, tapi mungkin juga keuangan yang berbeda-beda juga ya, situasi keuangannya kan gitu ya. Oke. Tapi mungkin kita mundur dikit nih Cijuli. Jadi kan mungkin di sini ada beberapa teman cuan troopers yang masih nggak tahu nih perbedaannya scalping sama swing tuh. Ya kan, mungkin tadi Cijuli mention tentang time frame gitu kan. Tapi sesuatu itu dibilang scalping, trading itu kalau misalnya time frame-nya berapa tuh? Mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau bagi aku ya, menurut aku, bahkan scalping, fast trading sama swing itu beda. Swing pun ada swing pendek, ada swing panjang gitu. Kalau scalping biasanya sih lebih ke tape reading sebetulnya ya. Jadi bahkan bukan pakai chart 1 menit lagi. Jadi benar-benar baca bid offer. Dia paling hanya 2 tick. Biasanya sih beberapa tick lah. Hitungannya pakai tick, dia udah taking profit. Nah kalau lagi beruntung, lagi dapat jackpot, ya maka bisa sampai berpersen-persen, sampai puluhan persen. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, biasanya beberapa tick juga udah kabur, gitu. Dan sebetulnya banyak sih ya yang scalping juga bisa cuannya banyak. Dan enak juga, kadang-kadang mereka ada yang cuma trading pagi, habis itu udahan, gitu. Jadi lebih santai. Nah kalau aku milihnya menjadi swing karena juga santai juga gitu, jadi nggak terlalu nggak harus setiap hari gitu, karena scalping itu kan dia memanfaatkan volatilitas ya, dan biasa market volatil itu hanya di pagi atau enggak sore itu. Sedangkan kalau fast trading sendiri, aku definisiinnya jadi agak berbeda. Kalau scalping mungkin hitungannya tik-tikan dan dia memanfaatkan volatilitas market. Kalau fast trading itu bisa beli pagi, jual sore, beli sore, jual pagi, atau mungkin 1-2 hari di hold. Jadi beda dengan scalping menurut aku. Kayak gitu. Oke, jadi
kalau by definitionnya Ci Juli, scalping lebih cepat ya, lebih tik-tikan aja begitu kan. Dan kalau misalnya fast trading itu mungkin dalam 1 hari lah ya, dalam 1 hari atau 2. Oke. Soalnya di sini ada cuan troopers nih, Kunfaya Kuntodi bilang kalau swing harus sabar. Kadang sudah untung market longsor, untung hilang nunggu lagi, begitu ya. Jadi memang kalau misalnya dari personal aku sih memang in general trading and investing harus sabar sih ya begitu. Dan kalau misalnya scalping menurut aku juga lebih ke arah kayak trading tuh emosi itu emang harus nggak ada nggak sih Ci ya kan? Jadi Betul. kalau misalnya udah set contohnya target profitnya berapa, CL berapa ya udah harus berani gitu kan, dan nggak bisa kebawa perasaan juga kan, berharap-harap oh ini masih bisa naik atau enggak, oh berharap-harap nanti ini bisa mungkin nggak akan tembus batas cut loss kali gitu kan. Tapi kadang-kadang perasaan itu kan memang ada faktor juga kali ya Ci ya dalam bertrading ya. Ya. Bahkan investor sama swinger juga ada emosinya sih, mesti sabar kan. Kadang ya psikologis lah itu memang paling mempengaruhi sih. Baik dari scalping mau fast trading ataupun swing, semua trader pasti ngalamin lah itu. Ya. Oke, kalau misalnya pertanyaan aku selanjutnya mungkin kayak apakah benar Ci Juli kalau misalnya kita mau scalping itu membutuhkan modal yang lebih besar? Begitu kan, karena kalau misalnya kita hanya menggunakan istilahnya mentargetkan beberapa tick saja itu kan untuk merasakan persenan yang kecil itu kan kita butuh modal yang lebih besar gitu kan Ci ya, benar nggak? Betul, ya memang mau scalping ataupun swing kalau yang namanya trading memang lebih enak kalau dananya gede. Ya, karena ya begitu otomatis kalau dananya besar pasti cuannya lebih besar. Cuma kalau dananya terbatas, saran saya sih ya memang kumpulin modal ya. Jadi jangan paksain untuk jadi full time trader juga. Kumpulin dulu modalnya. Nanti kalau dirasa skillnya sudah meningkat, modalnya udah meningkat, nah baru mau scalping kek, mau swing kek, mau jadi investor kek, udah enak gitu. Jadi nggak usah pusingin lagi dengan dana terbatas, tapi cuannya kecil juga kan gitu. Jadi menurut aku mau style apapun sebenarnya paling enak dananya memang harus gede. Jadi fokuslah cari, jangan cuma full time trading kalau memang dananya belum cukup. Fokus cari tambahan sampingan gitu. Nah ini penting ya buat teman-teman cuan troopers di sini ya. Jadi kita memang benar-benar belajar nih malam hari ini bagaimana istilahnya mempersiapkan diri kita dan memulai juga nih kalau ada teman-teman yang mungkin udah mulai pivot mau trading, hampir trading full time trader gitu ya. Jadi ada beberapa hal juga yang tetap harus kita perhatikan supaya nanti istilahnya kalau teman-teman mau benar-benar full time trading itu malah nggak jadi rugi begitu kan dan sebagainya. Oke. Mungkin di sini kan banyak ya Ci Juli, teman-teman cuan troopers kita ini juga yang baru mulai berinvestasi, baru mulai trading begitu kan. Dengan keadaan market sekarang juga kan sebenarnya appetite-nya orang-orang lagi kurang lah ya, agak pesimis begitu kan. Mungkin Ci Juli bisa mention nggak apa aja nih kesalahan-kesalahan umum yang terjadi nih sama orang-orang yang baru mulai berinvestasi atau enggak trading? Ini pengalaman pribadi saya juga sih ya. Ya. Jadi baru aja ada temen yang nanyain saya gitu, Jul mau invest kalau di batu bara gimana? Oke nggak? Aku bilang ya oke, tapi nggak sekarang gitu. Makanya harus belajar. Kalau misalnya mereka cuma ikut-ikutan, wah kemarin batu bara naik, waduh dividennya gede, nah pasti akan terjebak juga. Ya kembali lagi sih menurut aku mendingan investasi leher ke atas dulu gitu ya. Jadi pelajari dulu kira-kira marketnya momen yang tepat tuh seperti momen yang tepat tuh kapan entry-nya gitu. Karena kalau memang market lagi IHSG-nya lagi downtrend, saham-saham yang biasa aman dalam tanda kutip kayak saham blue chip yang memang biasanya disaranin kan buat para newbie atau para investor, pasti kan lagi koreksi juga. Nah, jadi harus bersabar, tunggu sampai momennya udah mau balik lagi reversal. Nah, itu
saatnya baru untuk entry. Jadi jangan terburu-buru, walaupun masih newbie, don't worry. Masih bisa cuan, tapi yang penting tahu kapan sih marketnya akan reversal. Jadi jangan terburu-buru. Market baru turun, udah mau masuk. Nanti turun lagi, udah bingung jadinya kan. Udah Jadi cut mendingan loss bersabar gitu ya. aja. Iya, Udah cut makanya. loss terus marketnya naik udah telat lagi gitu kan. Iya iya iya. Makanya. Iya iya iya. Gitu.